Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil makalah kami yang berjudul Pasar Uang Konvensional dan Pasar Uang Syariah yang kedua. Baiklah, pandangan Islam terhadap uang. Dalam sejarah Islam yang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada waktu itu uang yang digunakan ada dua, yaitu dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Dinar emas dan dirham perak sebenarnya sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ketika memimpin umat, beliau memberlakukan mata uang resmi dengan mengadopsi dinar emas dan dirham perak. Dalam masalah uang, menurut perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian umat. Berikut ini adalah fungsi uang dan ketentuan hukum Islam yang mengiringinya. Yang pertama, uang sebagai medium of exchange. Yang kedua, uang sebagai unit of account. Dan yang ketiga, uang sebagai store of value atau penyimpanan nilai. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Di mana pada perbedaan yang pertama yaitu terletak pada mekanisme penerbitannya. Pada pasar konvensional, instrumen yang diterbitkan berupa instrumen yang dijual dengan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga. Sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati pada mekanisme pasar modal, yaitu mengandung investasi, kerjasama, dan lainnya, yaitu menggunakan akad mudharabah, musyarakah, qard, dan wadiah. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada sifat instrumennya, di mana sifat instrumen pasar uang konvensional yaitu surat berharga yang mewakili uang di mana unit yang satu memiliki kewajiban pada unit lainnya. Sedangkan instrumen keuangan syariah harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva, dan transaksi jual beli yang melatar belakanginya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar dalam pasar uang. Dewan Syariah Nasional nomor 37/DSN MUI-10/2002 adalah sebagai berikut. Ketentuan umumnya yaitu yang pertama, pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. Yang kedua yaitu pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun kelebihan, kekurangan, dan risiko yang terjadi di pasar uang. Adapun kelebihan pasar uang yang pertama lebih aman, kedua likuiditas yang tinggi, yang ketiga nilainya stabil. Kemudian kekurangan pasar uang. Yang pertama pengembalian rendah, 2 risiko kerugian karena inflasi, 3 biasanya memiliki batasan saat menarik dana. Adapun risiko yang terjadi di pasar uang. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuiditas, dan risiko komoditas.